Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga semuanya sehat-sehat ya, agar kita bisa belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Baik, sebelumnya silahkan anak-anak persiapkan dulu buku Prima PH 6A ya, dan buka halaman 112. Sudah ya, sudah siap ya buku tulis dan buku PH-nya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan ya dalam menuntut ilmunya. Amin. Yuk angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ya. Ibu akan menjelaskan materi tentang menghitung operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan ya. Materi sebelumnya kita sudah bisa ya menghitung operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Ya, jadi dalam nanti ada soal itu ada beberapa operasi hitung, ada penjumlahan dengan pengurangan ataupun gabungan penjumlahan dengan perkalian ya. Nah, kita simak ya, kita simak dengan baik penjelasan dari Ibu. Baik. Untuk menghitung operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan, caranya itu Ibu sudah menuliskan. Yang pertama, urutan pengerjaan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan ya, sama seperti bilangan cacah. Ya, sama seperti bilangan cacah. Jadi yang didahulukan tuh yang mana dulu ya. Nah, kemudian operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau ada tanda kurungnya itu berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu, apabila penjumlahan dan pengurangan setara, dikerjakan urut dari kiri. Begitu juga perkalian dan pembagian setara dikerjakan urut dari kiri. Jadi apabila soalnya itu ada operasi hitung campuran penjumlahan dengan pengurangan ya, atau perkalian dengan pembagian, maka dikerjakan itu karena itu kan masih setara ya, maka dikerjakan itu urut yang dari sebelah kiri. Tetapi apabila operasi perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, tetapi apabila soalnya itu ada misalkan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, campuran ya. Nah, berarti yang dikerjakan itu harus perkalian dulu atau pembagian ya, karena yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Paham ya? Nah, di sini Ibu ada contoh ya agar kalian lebih paham lagi. Kita langsung ke contoh soal. Jadi ingat ya, didahulukan pengerjaan itu kata kurung dulu, kemudian kali atau bagi, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Di sini Ibu ada contoh soal nomor 1. 1/1/2 ditambah 2/5 dikurangi 0,75. Coba Ibu tanya di sana, berarti ada operasi hitung apa saja? Ada operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan. Kalau operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu kan masih setara ya, berarti dikerjakan itu yang dari kiri dulu ya, sebelah kiri dulu. Nah, namun di sana lihat bilangannya itu
ada bilangan apa? Ada bilangan pecahan apa? Ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan biasa, dan ada desimal. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau ini berbagai bentuk pecahan, ya, bilangannya itu, maka dikerjakannya itu harus sama. Apabila mau harus diubah dulu, ya, harus diubah dulu. Apabila mau diubah ke pecahan biasa, maka semua bilangan itu diubah ke pecahan biasa. Sudah bisa kan? Kalian dulu udah belajar kan tentang mengubah pecahan biasa atau mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita ubah dulu, ya. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. Nah, di sini ada 1/2 ini merupakan pecahan campuran. Nah, kita ubah ke pecahan biasa, ya. Yaitu 1 dikali 2, ya. Kemudian ditambah 1. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3/2. Kalau yang 2/5 itu sudah pecahan biasa, ya, berarti tulis 2/5. Nah, sekarang ini 0,75. 0,75 itu berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, berarti pecahan ke bentuk pecahan biasanya itu dengan menggunakan per 100. Per 100. Tinggal pembilangnya dilakukan 75/100. Nah, ini sudah ke pecahan biasa semua. Nah, sekarang kita hitung operasi hitungnya. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan itu setara, maka kita kerjakan yang sebelah kiri dulu, ya. Yang 3 dari sini penjumlahan dulu. Jadi 3/2 ditambah 2/5, ya, dikurangi 75/100. Nanti kita kerjakan dulu yang ini, ya. 3/2 kita ini penyebutnya itu berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, kita disamakan dulu, ya, dengan menggunakan cara KPK. 2 dan 5 itu dengan 10, ya, KPK-nya. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 3, 15. Ditambah 10 bagi 5, 2. 2 kali 2, 4. 75/100. Kemudian ini kita jumlahkan 15 ditambah 4, 19/10, ya. Kemudian sekarang dikurangkan dengan 75/100. Nah, ini penyebutnya ada 10 dan ada 100. Disamakan penyebutnya, ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan penyebutnya berbeda. Dengan dikali 100. 100 dibagi 10, 10 dikali 19, 190. Oh, ini 100 bagi 100, 1 dikali 75, 75. Ini tandanya kurang. Sekarang kita hitung 190 dikurangi 75. 190 dikurangi 75. 10 ini tidak bisa, makanya 10 kurangi 5, 5. Ini sisa 8. 8 kurangi 7, 1. Ini 1. Jadi 115/100. Nah, sama dengan kita ubah ke pecahan campuran. Sama dengan 1 kali 100 itu 100. 115 dikurangi 100 itu sisanya 15/100. Nah, ini 15/100 bisa disederhanakan lagi, ya. Dengan ini 15/100-nya dengan dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. Per 100 bagi 5, 20. Maka ini hasilnya, ya. 1/3/20. Paham, ya? Yaitu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan.
Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Di sana ada soal 2 1/5 dikali 1 3/4 dibagi 1/2. Jadi ada operasi hitungnya itu perkalian dan pembagian. Nah, kalau perkalian dan pembagian itu masih setara ya, maka dikerjakannya itu kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, karena di sana ada pecahan yang berbagai bentuk pecahan, ada pecahan campuran ya, maka kita ubah dulu ke pecahan biasa, pecahan campurannya ya. Yuk kita ubah 2 1/5, kita ubah ke pecahan biasa. 2 dikali 5 10 ditambah 1 11. 11/5 dikali 1 dikali 4 ditambah 3 7/4 dibagi 1/2. Nah, setelah ini bagaimana? Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Kita kasih dulu tanda kurung ya, tidak tertukar. Kalau kita ingat perkalian operasi untuk perkalian pecahan biasa itu bagaimana? Tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. 11 dikali 7 77 per 5 kali 4 20. Apakah ini bisa disederhanakan? Dan tidak bisa ya, 77 per 20. Nah, karena ini dibagi, maka kalau dibagi itu kemana masih ingat? Bagaimana? Dibalik tandanya itu jadi kali dan yang tadinya penyebut dibalik menjadi pembilang. Ya. Yang ini turun yang kalinya diubah menjadi kali dan 1/2 diubah menjadi 2/1. Nah ini hitung 77 per 20 dikali 2/1. 77 dikali 2 itu berapa? 77 dikali 2, 7 kali 2 14. 7 kali 2 14 tambah 1 15. 154 per 20. 154 per 20 ini bisa disederhanakan ya, atau diubah dulu ke pecahan campuran ya. Dengan 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 154 dengan dikali 7. 20 kali 7 140. 154 dikurangi 140. 154 dikurangi 140. 14 per 20. Nah, 14 per 20 ini yang ininya ya, yang pecahan biasanya bisa disederhanakan dengan dibagi 2. Jadi sama dengan 7. 14 dibagi 2 itu 7 per 20 dibagi 2 10. Hasilnya ini ya. 7 per 10. Paham? Saya. Jadi kalau perkalian dan pembagian itu dahulukan pengerjaannya yang sebelah kiri. Ya, kalau di sana perkalian yang sebelah kiri itu perkalian. Dan apabila ada operasi hitung campuran, pecahan campuran, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ya. Dan apabila pembagian, jangan lupa ya dibalik tandanya, tadinya bagi, tandanya diubah menjadi kali. Dan tadinya penyebut kita balik menjadi pembilang. Harus bisa ya. Nah, itu contoh operasi hitung perkalian dan pembagian. Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, operasi hitungnya itu ada operasi hitung 5/9 dibagi 2/18 dikurangi 0,57. Di sana operasi hitungnya itu ada pembagian dan pengurangan ya. Nah, bagaimana caranya?
Kalau ada pembagian dan pengurangan, dahulukan dulu pembagian ya. Nah, karena di sana ada pecahannya masih belum sama, maka disamakan dulu pecahannya. Apakah mau ke pecahan biasa atau ke pecahan desimal? Nah, kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Kita ubah ke pecahan biasa. Nah, di sini 5/9. Nah, sudah pecahan biasa ya. 5/9 dibagi 2/18 dikurangi, ini pecahan biasanya bagaimana? Di belakang komanya ada 2 itu berarti per 100. Ini 57. Nah, setelah itu kita hitung dulu yang perbagian ya. Oke, kita hitung. Lima per 9. Nah, di sini pembagian ya. Kalau pembagian itu tanda baginya itu diubah menjadi kali, dan yang ini 2/18 diubah ya, yang tadi disebut menjadi perbilang ya, 18/2. Kemudian dikurangi 57/100. Nah, kita hitung dulu yang ini ya. 5/9 dikali 18/2. Ingat, kalau perkalian itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 18 90. 9 dikali 2 18. Nah, ini 90/18 ini bisa disederhanakan ya, dengan dibagi 18 ya. Dibagi 18 pembilang dan penyebutnya. Berarti 90 bagi 18 ini berapa hasilnya? 5. 18 dibagi 18 1. Jadi 5/1 ya, dikurangi 57 ini ya. 57/100. Ya, tulis lagi 5/1 dikurangi 57/100. Bagaimana? Kita hitung dengan penyebutnya 100 ya, kalau ini 1. 100 dibagi 1 100. 100 dikali 5 500 dikurangi 100 dibagi 100 1 dikali 57 hasilnya 57. 500 dikurangi 57 berapa? Ini pinjam 10, ini hasilnya 9. 10 kurangi 7 3, 9 kurangi 4 5. Jadi 553/100. Kita ubah ke pecahan campuran. 100 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 553 dengan dikali 5. Karena 5 kali 100 itu 500. 553 kurangi 500 hasilnya 53/100. Jadi ini hasilnya 53/100. Bisa ya? Selalu bisa. Nah, ingat kuncinya itu kalian itu harus bisa dulu perkaliannya ya. Nah, kalau perkaliannya masih kesusahan, maka nanti menghitungnya juga ada belum tepat ya. Kalau belum tepat, maka nanti kesananya juga salah ya. Bisa ya? Baik, itu Ibu sudah memberikan contoh 3 contoh ya. Nanti agar lebih paham, kalian bisa mengerjakan latihannya ya. Baik, itu materi yang sudah Ibu sampaikan. Apabila masih ada yang belum paham, nanti boleh japri ke Ibu ya, menanyakan. Jangan sungkan ya, tanyakan saja kalau masih belum paham. Baik, itu mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.